Hai Mas Ken, makasih banyak sudah menerima undangan aku untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih, malah justru suatu kehormatan bisa ketemu dengan wanita yang istimewa. Waduh. Iya, pemikiran-pemikirannya luar biasa, jarang ditemukan oleh kawan-kawan di masyarakat yang berani berpikir kritis. Terima kasih apresiasinya Mas Ken. Mas Ken ini dulu dong, kenalan dulu buat teman-teman penonton Forbidden Question. Kenalkan, nama saya Ken Setiawan. Saya dulu pernah terpapar, kalau masyarakat bilang saya bersama kawan-kawan itu pernah menjadi panitia seleksi masuk surga. Pernah menjadi orang yang merasa paling beriman, yang lain kafir semua, merasa paling benar, yang lain salah semua, merasa dapat surga, yang lain dapat neraka semua. Tapi alhamdulillah saya dan kawan-kawan, beberapa kawan bisa keluar, menikmati dulu nggak punya sahabat, karena kita kafiran semua, sekarang punya sahabat di mana-mana, punya saudara di mana-mana. Ini sebuah anugerah. Makanya saya juga bersyukur bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang berani mendobrak fenomena yang mungkin jarang diperdebatkan oleh orang selama ini. Kadang-kadang agama hanya menjadi perdebatkan, sementara kadang-kadang realitasnya jauh sekali dari agama itu sendiri. Boleh dispesifikin nggak gitu, kenapa Mas Ken bisa sampai nggak punya sahabat, orang-orang dikafir-kafirin, apa yang terjadi saat itu? Yang pertama yang jelas, saya berguru dengan guru yang salah, belajar agama dengan guru yang salah. Jadi akhirnya saya memahami agama, ya kepengen merdeka, tapi justru merasa terjajah karena mau bicara ini nggak boleh, mau bicara itu nggak boleh. Hanya bicara pada ini yang sudah dicontohkan, selain itu nggak boleh. Jadi sejatinya kita malah terpenjara. Akhirnya kita hanya dihadapkan pada sebuah fenomena, dua fenomena. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak benar salah, kalau nggak beriman berarti kafir. Mau milih yang mana? Nah, kita dihadapkan pada persoalan, bagus mana Pancasila dengan Quran? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagaimana pemimpin kita nggak nurut? Ya jomblang. Nah, tapi kita harus memilih. Disitulah kita sudah terjebak. Yang akhirnya mau nggak mau kita harus mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Disitulah pintu awal kita merasa akhirnya dunia menjadi sempit, beragama seolah kita menjadi semakin tertekan. Padahal harusnya kan beragama itu kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang katanya akal manusia itu kan nggak terbatas. Kita jadi dibatasi. Ini nggak boleh dibahas karena di dalam kitab ini nggak diceritakan dan nggak pernah disampaikan. Ya sehingga kita kan akhir banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Dan sekarang kan Mas Ken ini aktif di NI Crisis Center itu buat membantu teman-teman Mas Ken yang pernah terjebak kayak gitu juga gitu. Itu kenapa Mas Ken berdedikasi untuk menolong orang-orang yang pernah ada di situasi kayak gitu? Apakah nggak males gitu atau nggak serem? Saya kembali bahwa konsep ini sebenarnya pengen untuk menolong diri sendiri, menyampaikan pengalaman bagaimana dulu menjadi orang yang ekstrim dalam pemikiran agama, sekarang bisa menjadi moderat, bisa menerima perbedaan. Kan banyak orang bertanya bagaimana caranya? Ya, saya seperti handphone saja. Kata handphone sudah punya virus, sudah punya banyak fitur yang mungkin tidak dikendaki. Ya, salah satu cara bagaimana bisa kembali normal dengan reset pengaturan pabrik. Begitu juga dengan saya sebagai manusia dulu sudah tercemar dengan virus yang namanya intoleran, radikal, bahkan terorisme. Yang virus ini bisa menimpa siapa saja. Ketika sudah terpapar, ibarat air sudah tercemar noda, nggak bisa kita tambah lagi juga, paling nanti akan semakin keruh. Dikosongkan dulu, baru kita isi dengan air baru. Jadi kita reset pengaturan pabrik, baru kita menyadari bahwa kita sejatinya bukan siapa-siapa.
Dan perbedaan itu dulu kita anggap sebagai masalah, yang lain kafir. Ternyata begitu kita keluar, kita menyadari pada perbedaan itu ternyata sebuah anugerah untuk kita bisa saling mengenal, bisa saling melengkapi. Di situ kita bisa akhirnya dengan agama ternyata kita bisa tersenyum. Dulu agama itu kayaknya kejam sekali. Banyak akhirnya aturan-aturan yang gak kita tahu, pokoknya kita harus taati. Padahal itu sebetulnya hanya cerita, hanya dongeng. Yang akhirnya kadang-kadang kita secara otomatis mewarisi dendam masa lalu. Pokoknya ya sudah, yang berbeda itu memang musuh. Bahkan harus kita bunuh. Karena ayat di kitab suci, bunuhlah mereka, usirlah mereka. Dan ketika keluar menyadari bahwa ternyata kitab suci itu isinya itu seperti sayur yang harus kita olah dulu baru kita makan, nggak bisa kata telan mentah-mentah. Banyak ya filosofi. Telan mentah-mentah keracunan. Ya iya. Ya, kalau orang mabuk minuman biasa, kalau saya dulu menyebutnya dulu mabuk agama. Apa? Berlebihan dalam pemikiran, kaku dalam pemikiran, akhirnya kita taklid buta, meyakini pokoknya yang berita informasi yang kita terima itu pasti benar, padahal kita hanya menganut tafsir. Jadi kita akhirnya bukan penganut agama, penganut tafsir. Kalau tafsir yang kita ikuti mungkin moderatnya, mungkin kita akan menjadi moderat. Nah kebetulan tafsir yang kita ikuti dulu tafsir yang ekstrim, yang akhirnya juga kita akan mengikuti dendam masa lalu itu sesuai dengan tafsir yang kita ikuti. Aku boleh nggak Mas Ken diceritain sebenarnya ideologi NI itu gimana sih gitu? Karena mungkin buat aku dan generasi yang lebih muda itu tuh udah nggak familiar lagi. Kita cuma taunya NI itu pokoknya organisasi terlarang aja. Tapi kita udah nggak pernah, termasuk aku tuh udah mikirnya yang kayak gitu tuh udah nggak, aku mikirnya udah nggak ada lagi, udah nggak laku lagi. Sampai aku ketemu Mas Ken yang ternyata cerita masih mendapatkan laporan-laporan kayak gitu. Dan organisasi ini tuh masih jalan. Justru sebenarnya belum terlarang. Oh, belum terlarang. Yang terlarang baru komunis. Oke. Dan masyarakat menganggap saat ini itu ideologi NI sudah usang ketika Kartosuwiryo sudah dieksekusi ya. Padahal ideologi nggak pernah mati. Justru dengan berkembangnya media sosial saat ini, mereka justru semakin masif. Aku kira dengan berkembangnya media sosial, ideologi kayak gitu udah nggak laku lagi. Gerakan mereka kan underground, di bawah tanah. Mereka tidak pernah mengaku dirinya bahwa aku NII. Mereka melakukan infiltrasi ke masyarakat umum. Mereka membaur di masyarakat sehingga banyak yang masyarakat tidak mengetahui bahwa orang di sekitarnya itu terpapar. Bahkan banyak orang tua yang tidak tahu kalau anaknya itu menjadi bagian dari anggota NII. Makanya saya dalam ini memang tidak menyalahkan aparat, jangankan pemerintah. Keluarga terdekat aja banyak yang tidak tahu. Jadi NII ini kan negara Indonesia Islam. Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia. Jadi mereka mendirikan negara di dalam Indonesia. Yang mereka rasa jamaah di situ tuh mereka sudah bernegara, sudah pisah negara dengan Indonesia gitu ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang negara Islam Indonesia, kita balik ke belakang, dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo pada awalnya untuk menahan laju belanja ketika Republik Indonesia Vacuum of Power di 1949 diproklamirkan negara Islam Indonesia atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, ketika diminta untuk bersatu oleh Soekarno, nggak mau. Akhirnya dianggap sebagai pemberontakan. Dulu ada negara Pasundan, negara Indonesia Timur. Nah, mungkin masalahnya dulu belum ada komunikasi seperti sekarang. Pak Soekarno di kota, Kartosuwiryo di gunung. Ini dua sahabat seperguruan ini, muridnya Hoso Korominoto, orang-orang yang sangat cerdas menurut saya. Ini tidak ada kesepakatan. Menurut Soekarno bahwa kita nggak bisa frontal melawan penjajah Belanda. Kita harus bersatu, mengatur siasat dengan RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, menurut Kartosuwiryo nggak bisa kita kompromi dengan penjajah. Konsep Kartosuwiryo hidup mulia atau mati syahid. Nah ini kan terjadi perdebatan dan akhirnya tidak ada kesepakatan. Jadi akhirnya karena konsep musuhnya NI itu penjajah. Penjajah awalnya dulu. Makanya didukung juga oleh para kiai, para ulama pada zaman itu ya. Tapi ketika sudah terjadi permasalahan dengan Soekarno, akhirnya disitulah bukan hanya penjajah yang berpihak kepada Soekarno dianggap pengkhianat umat Islam, yang berpihak kepada Kartosuwiryo juga dianggap sebagai pemberontak karena tidak mau bersatu untuk bersama-sama melawan penjajah. Jadi
awalnya sebenarnya ada miskomunikasi, tapi akhirnya berubah fatal karena keduanya ya pokoknya di masyarakat yang memang dominan adalah orang-orang NII menganggap yang pro dengan pemerintah dianggap dibunuh juga. Terjadilah dulu eksekusi massal pada saat itu. Dan ketika Kartosuwiryo itu dieksekusi, sudah selesailah dianggap persoalan NII. Sebagian sudah kembali kepada NKRI, tapi sebagian kembali masih menganggap, masih meneruskan perjuangan Kartosuwiryo. Dulu hanya komandemen wilayah 7 dari 1 sampai 7, terus akhirnya nambah lagi 2 komandemen. Jadi akhirnya dulu dalam sejarah kita ada kasus Komji, Komando Jihad, jadi banyak tokoh-tokoh juga yang dianggap mengkritik pemerintah. Selesai lah ini juga oleh kelompok-kelompok NII dianggap, wah ini seru nih, mendapatkan perlawanan lagi. Kasus bom Borobudur itu oleh tokoh-tokoh NII dulu pada saat itu. Lah semakin kesini, apalagi semakin dengan adanya modern, mereka bukan semakin hilang, justru mereka memanfaatkan media. Justru jejaringnya semakin luas. Semakin luas. Bahkan mereka sekarang menggunakan kegiatan-kegiatan sosial lewat Yayasan Yatim Piatu, bantuan-bantuan sosial. Ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Mereka tahu betul orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan. Jadi kalau pakai yayasan saja, ya mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan miliar dalam waktu sebulan. Ini kan luar biasa. Dan ini bukan hanya untuk penggalangan akhirnya membesarkan negara. Dan dana-dana itu untuk apa? Penggalangan. Penggalangan ini untuk operasional mereka dan untuk yang masuk ke NII versi Jamaah Islamiyah, mereka untuk melakukan persiapan melakukan aksi teror. Apakah jejaring kelompok terorisme di Indonesia kayak JAD atau JI itu berhubungan langsung sama NII? Semua kelompok teroris di Indonesia, kalau diurut, ibu kandungnya adalah NII. Semua mengidolakan tokoh Kartosuwiryo. Namun pelaksanaannya ibarat organisasi sekarang ya, ketika nggak setuju dengan kepemimpinan, bikin pecahan baru. Begitu, termasuk JI, JAD itu awalnya juga adalah NII, termasuk Khilafatul Muslimin. Dulu kan juga tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh NII yang pengen berdakwah menggunakan konsep mempersatukan umat katanya dengan konsep khilafah. Menarik memang. Dan ada organisasi lokal NII yang juga berafiliasi dengan organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, itu juga karena masih sefrekuensi. Iya, tujuannya sama. Kepentingannya masih sama. Tujuannya menggunakan negara agama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Berarti secara konsep negara Islam Indonesia ini menyebarkan paham dengan cara pengajian gitu atau sistemnya bagaimana? Mereka tidak menggunakan pola-pola tradisional, misalnya menggunakan musola, masjid. Mereka modern. Mereka marketingnya menggunakan pola-pola entrepreneur, pelatihan, dan mereka itu sistemnya seperti multi level, satu korban ngerekrut yang lain. Karena ini kan dianggap jihad, bagian untuk mendakwahkan kepada orang lain, terutama orang-orang terdekatnya. Dulu Mas Ken waktu diajakin gimana ceritanya? Awalnya hanya kalah debat sebenarnya. Kita akui memang di sana itu banyak materi-materi yang tidak saya temukan di pesantren maupun di sekolah. Itu ada. Oh, Mas Ken dulunya di pesantren? Pernah di pesantren. Jadi saya anggap menarik diskusi mereka itu kritis ya. Terutama masalah sejarah, masalah hal-hal yang selama di pesantren kan kita hanya berbicara tentang fikih, bicara tentang tajwid, tentang tauhid. Sementara di NII bicara tentang kenegaraan. Iya, bahwa kita masuklah ke dalam Islam itu nggak bisa separuh-separuh, harus kafah. Nah, kafah versi mereka itu adalah seperti pohon, akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya mangga. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hukum negara kita kan bukan hukum Islam. KUHP, Pancasila itu peninggalan penjajah Belanda. Lah, menurut mereka kalau masih percaya dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap masih togut, masih menyembah berhala, dianggap masih orang kafir. Alternatifnya berarti negara Islam Indonesia ini menyediakan undang-undang sendiri? Mereka sudah punya kanon asasi, sudah punya pedoman Dharma Bakti, sudah punya regulasi, aturan-aturan, termasuk ketika melanggar mereka sudah punya sanksi-sanksi hukum
untuk mereka tegakkan. Oh, berarti sebagai negara itu tuh udah punya perangkat yang lengkap. Lengkap. Mereka sudah punya RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Namun ya negara bayangan. Iya. Tapi seberapa populer sih? Kayak ada berapa gitu? Kita nyebutnya apa? Penduduk atau jamaah atau anggota atau apa biasa disebutnya? Ya kalau di sana jamaah. Kalau di sana jamaah, kalau di media biasanya anggota. Anggota ya. Ya kalau di NI kan ada 9 komandan wilayah. Saya kebetulan di yang komandan wilayah 9 walaupun saya di Lampung itu juga berinteraksi dengan komandan wilayah 8. Mas kan pejabat nggak di masih di kelurahan dulu masih. Jadi mereka sudah seperti negara bayangan. Jadi lurah perangkatnya 7 lapis langit itu mereka artikan sebagai sebuah struktur negara. Jadi RT RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Dan ada rapat kenegaraan berarti? Rapat ada, rapat tahunan namanya ibadah haji, rapat bulanan namanya evaluasi bulanan, rapat mingguan itu Jumatan, rapat harian yaitu sholat-sholat biasa untuk mengevaluasi pergerakan kita. Berarti itu bisa menjadi syariatnya gitu ya? Rapat-rapat kenegaraan ini menjadi syariat tersendiri? Ya. Di NI menarik ya kan, mereka juga mengatakan bahwa negara Islam belum tegak di Indonesia. Maka sebagian kelompok di NI mengartikan bahwa sholat itu belum wajib, sholat 5 waktu karena yang negara ritual belum tegak. karena negara Islam belum tegak di Indonesia. Jadi sholat itu ada 2 macam, sholat ritual dan sholat universal. Sholat ritual yang 5 waktu belum tegak. Pakai ayat juga, sholat mereka di sekitar Baitullah seperti siulan dan tepuk tangan. Gak ada gunanya menurut mereka. Tapi sebagian NI yang lain seperti MYT, Muhammad Yutuhiri, terus NI yang Tahmid, mereka ada yang melakukan sholat dan infaknya juga gak besar-besaran. Jadi walaupun sama-sama NI, mengklaim NI, tapi juga pola pergerakannya, pola perekrutan dananya dan penggalangan massa itu berbeda-beda. Segmentasinya juga berbeda. Ada yang memang segmentasinya seperti di KW9 itu rata-rata anak muda. Kalau yang lain kalau ada orang yang berkeluarga. Aduh banyak banget yang pengen aku tanya. Tapi pertama ini dulu. Aku mikir lama lagi. Nanti cut ya. Ketika Mas Ken lagi jadi anggota itu anggotanya ada berapa saat itu? Di tingkat desa paling masih ratusan. Kalau tingkat nasional, Mas kan bisa total tahu dulu anggotanya menurut pimpinan itu ada sekitar untuk yang KW9 saja 250.000 lebih terdaftar dan ada KTP-nya mereka. Karena memang harus daftar. Ya ada resmi semacam, gitu. ya ada pendaftarannya dan didata pada saat itu. Dan ketika Mas Ken menyebut pemimpin, berarti pemimpin ini apa? Presiden? Ya, ada pemimpin di tingkat bawah, ada lurah, ada camat, bupati tadi. Oh, oke. Dan kata-kata pemimpin ini otoritatif ya? Makanya tadi di awal Mas Ken cerita kayak nggak boleh nanya, nggak boleh membantah. Ya, karena pemimpin itu sama saja ulil amri. Ulil amri sama dengan rasul-rasul itu sama saja perintahnya seperti perintah Allah, karena bagaimanapun khalifah fil ard. Jadi pemimpin adalah wakil Tuhan. Jadi perintah pimpinan juga nggak boleh dibantah. Kita juga nggak boleh bertanya. Jadi kita dibatasi. Termasuk saya ketika menjadi jamaah baru dulu bertanya, Abi, ini kan sebuah negara. Manggil ke pemimpin tuh Abi? Ya laki-laki lah di sana. Pimpinan laki. Abi, ini kan sebuah negara berarti ada pemimpinnya, ada presidennya. Masa negara Islam nggak punya presiden? Mereka menjawab, kamu nggak paham ya bahwa kamu kalau sholat di perjalanan, dikasih pertanyaan malah. Sholat zuhur misalnya, imam sudah 2 rakaat, apa yang akan kamu lakukan? Tanya imamnya baru sholat atau menjadi makmum masbuk? Makmum masbuk, ya sudah. Kamu masuk negara Islam belakangan, jadilah makmum yang baik. Nanti kalau sholatnya selesai, kamu bakal tahu kok siapa imamnya. Nanti kalau negara Islam sudah menang, kamu bakal tahu siapa presidennya. Jadi sekarang kamu jadilah makmum yang baik, jadilah jamaah yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Paham? Jadi presidennya dirahasiakan. Ya. Bahkan oleh anggotanya sendiri. Ya. Ini kedengeran seperti cerita konspirasi, tapi ini asli ya. Dan ini kalau nggak terlibat di dalam memang dibilang lucu, banyak orang sudah dipercaya. Dan ketika pun kita banyak masalah di dalam misalnya, kita nggak boleh bertanya kepada entah kiai, ulama, semua kan kafir semua di luar. Selain anggota NII semuanya adalah kafir. Kafir semua.
Termasuk orang tua juga dikafirkan. Seberapa tinggi tingkat kafirnya? Apakah karena dia kafir berarti dia musuh? Musuh. Karena dia musuh berarti kita musuhin atau kita biarin aja, kita abaikan, atau bagaimana sikap menghadapi musuh itu? Di NI itu orang kafir itu dianggap seperti binatang ternak. Sapi perah. Sapinya kafir kan, tapi susunya halal. Artinya kafir itu dalam kondisi perang juga hartanya itu namanya fai atau ghanimah, boleh diambil, boleh dicuri, boleh dirampok. Oke. Jadi kalau dulu ada berita di TV pembantu, justifikasinya pakai hukum ghanimah itu ya? Iya, kalau ada pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu kerjaan teman-teman semua. Itu salah satu skema menggalang dana. Dulu menggunakan pola-pola seperti itu, dan ternyata dulu tuh aman karena tahun itu modal KTP palsu, ijazah palsu, KK palsu itu masih bisa masuk. Iya, kalau sekarang sudah selektif pakai surat nikah. Jadi kita yang katanya mau beragama menjadi rahmat lil alamin, kita menjadi kriminal atas nama agama. Selama targetnya bukan orang kafir dalam definisi mereka ya? Orang tua pun dikafirkan. Oh, berarti mencuri dari orang tua nggak apa-apa? Mencuri orang tua nggak apa-apa. Lah banyak yang kita tangani, termasuk dulu kawan-kawan ketika sudah bergabung dari kalangan pelajar dan mahasiswa, ketika sudah ikut NII, itu orang tua ditipu. Jadi menggunakan skenario, tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama saya gitu kan. Bu, saya ngilangin laptopnya Pak Ken. Saya bilang, anak ibu ngilangin laptop saya, padahal laptop mau saya jual. Keluarga mau operasi ginjal. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua mengganti. Karena laptop, kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil. Kenapa harus nyari uang segitunya? Ya karena ketika menjadi anggota baru itu ada namanya proses penyucian dosa. Ada pengakuan dosa lah, misalnya umurnya berapa? 30 tahun. Selama 30 tahun hidup di Republik Indonesia, sudah berlimbang dosa, berarti harus disucikan dulu. Dengan caranya, ya misalnya untuk nyuci badan saja, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Selama 30 tahun untuk beli odol, sampo, dan sabun, berapa puluh juta yang kamu harus keluarkan, dihitung seperti itu. Dan itu disetor ke negara? Ke pimpinan ya. Ya ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Kalau misalnya kita nggak mau setoran, mau kabur aja? Ya biasanya ada sanksi. Dan tiap daerah sanksinya macam-macam. Kalau untuk di Jakarta dulu banyak kawan-kawan ada sampai yang namanya penyiksaan. Kalau masih baru belum ada terlalu penekanan. Kalau yang masih baru biasanya masih menggunakan konsep kesanggupan. Kesanggupan infakmu berapa? Misalnya 1 bulan 1 juta. Ya nanti kalau misalnya nggak tepat target masih ada dispensasi, terutama perempuan. Nggak bisa dikerasin. Tapi ketika sudah menjadi jamaah keras, ya ekstrim. Ketika jamaah lama itu target 1 hari misalnya harus bawa 10 juta, dapatnya 5 juta. Itu untuk beberapa daerah di Jakarta dulu kalau nggak dapat dana itu pulang lepas baju dicambuk, kalau belum darah baru berhenti. Terutama Jakarta Selatan pada saat itu. Ya aku dengarnya kayak organisasi preman ini. Tapi tadi kan di awal juga ada ngomong kayak bisa juga ngambil dana dari sumbangan-sumbangan ke panti asuhan gitu. Berarti ada juga yang caranya membuat yayasan-yayasan gitu. Ya, yayasan-yayasan, dan itu dianggap lebih aman dari aparat keamanan. Karena dengan yayasan ini kan dibanding ngerampok gitu ya. Dibanding mencuri beresiko. Tadi. Nah ini akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Dan uangnya itu banyak ya. Negara Islam Indonesia ini makmur secara keuangan. Mas Ken bisa tahu nggak? Ya makmur pimpinannya, karena di tingkat jamaah semua merasa bahwa ini proses perjuangan. Jadi mereka totalitas, bahkan ada yang jual tanah, jual rumah, jual aset, jual mobil untuk infak. Sementara mereka nggak berani cross check itu dananya mengalirnya kemana, nggak bisa. Ya, tapi yang penting mereka wajib setoran. Wajib store. Dan kalau mereka sampai jual rumah segala macam itu berarti sampai mereka jatuh miskin. Rata-rata memang yang sudah bergabung dalam NI, terutama di KW 9 itu habis-habisan. Makanya saya menyebutnya kelompok ini adalah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang dihancurkan ekonominya atas nama infak perjuangan. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Yang tadinya bergaul dengan semua orang akhirnya dikafirkan semua. Termasuk orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya. Yang kuliah, yang kerja, yang sekolah juga harus berhenti dari dunia kerjanya untuk fokus di sana. Jadi harus keluar dari kerjaannya.
tapi mereka punya infak wajib untuk disetor. Ya. Itu makanya kadang-kadang mereka pakai cara ngerampok, mencuri, Ya. nipu orang tua. Ya. Gitu. Makanya kalau mereka tidak berani nipu orang tua, nggak berani ngerampok, ya salah satunya dengan metode proposal di depan ATM, food court, pom bensin, halte busway. Mereka nongkrong, biasanya kalau di pom bensin yang satu ngasih amplop, yang satu nerima lagi di ujungnya. Kelompok ini. Tadi kata Mas Ken kan pemimpinnya makmur. Ya. Aku jadi penasaran ini dengan member anggota yang ada 250.000 ya tadi. Ya. 250.000 anggota, terus ada pimpinan-pimpinannya yang dapat setoran. Ini nih pemimpinnya ini apakah mereka tulus ingin mendirikan negara Islam gitu sesuai yang mereka perjuangkan, atau menurut Mas Ken mereka mengeksploitasi para anggotanya ini? Mengeksploitasi, karena di tingkat pimpinan mulai lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden, itu mereka juga memanipulasi data. Misalnya infaknya satu desa misalnya 100 juta, ya kan? Nanti hitungannya biasanya kan pakai Excel kan. Orang kalau bikin Excel pasti mikirnya otomatis kan dihitung. Itu dibikin manual, diselisihin berapa digit, itu udah lumayan. 10 juta, 20 juta itu masuk kantong. Nanti di tingkat camat sama juga begitu. Jadi katanya negara Islam, korupsi juga. Terus masalahnya kalau korup nggak bisa lapor KPK. KPK. Kita tanya aja nggak boleh. Jadi semua dibatasi konsep mereka, wasamina wata'unya. Pokoknya kita hanya dapat mendengar dan taat. Kita seperti kerbau yang dicokok hidungnya, pokoknya manut saja, seperti robot. Dan aku masih sangat takjub gitu kenapa ini bisa terjadi. Mas Ken ada bisa ini nggak menggeneralisir profiling para anggotanya gitu, dari mungkin kelas ekonomi, kelas status sosial, atau kelas pendidikan. Mereka ini orang-orang yang bagaimana gitu? Di NI memang ada istilah desa maju sama desa tertinggal, seperti di RI juga. Desa maju yang biasanya diisi oleh kalangan mahasiswa, kalangan artis, kalangan ada oknum pejabat. Nah, kalangan desa tertinggal itu biasanya diisi oleh daerah-daerah, bisa di Jakarta di pinggiran, kalangan buruh pabrik, kalangan pekerja kayak bangunan, pekerja kasar, dan dominasi adalah anak-anak perantau yang jauh dari keluarga, yang mereka tinggal di kontrakan, di kos-kosan. Kalau pelajar dan mahasiswa kan biasanya kalau sudah terlibat ketahuan, pulang sore kok tiba-tiba pulang malam, pembayaran tepat kok minta lagi. Kalau kalangan buruh, kalangan perantau, mau nggak pulang hari, seminggu, nggak pulang sebulan, nggak ada yang nyari. Lah disitulah kadang-kadang kita prihatin banyak teman-teman yang merantau pengen membantu orang tua. Ketika kesambat dengan kelompok ini, pupus sudah. Ketika mereka sudah bergabung, bahkan pulang ke rumah bukan bantu orang tuanya, minta warisan buat infak. Minta warisan sebelum orang tua meninggal. Iya, minta warisan dijual untuk infak. Jadi kelompok ini memang sangat berbahaya. Tadi Mas Ken bilang ada oknum pejabat, ada artis. Berarti memang di negara ini semua lapisan masyarakat juga ada gitu ya? Virus ini bisa menimpa siapa saja. Ini seperti COVID. Orang yang terpapar itu pokoknya bodoh mendadak, kongset mendadak. Rasionalnya sudah nggak ada. Pokoknya apa kata pimpinan diikuti. Dan banyak artis-artis yang ternama dulu ya, ini juga terlibat. Bahkan ya beberapa waktu yang lalu bukan hanya gelar biasa, profesor ikut di Sumatera kemarin ikut ikrar setia NKRI karena dia terpapar dengan NI. Jadi virus ini bisa menimpa siapa saja. Kalau misalnya Mas Ken bilang ini virus, menurut Mas Ken ada antivirusnya nggak? Ada vaksinnya. Ada vaksinnya, ya. Tapi antivirus nggak ada? Apanya? Antivirus, maksudnya penangkal sebelum kena gitu. Ya sebelum kena sebenarnya penangkalnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa manusia itu pengaturan pabriknya itu apa gitu. Selama ini kita kan tadi terkena virus tapi nggak sadar. Apa namanya kalau dalam ini COVID tapi yang OTG. Terpapar tanpa gejala. Ini banyak sekali orang yang sebenarnya sudah terpapar virus dalam dirinya, mulai dari intoleran tadi, menyalahkan yang lain. Itu bibit-bibit awal tuh intoleran. Ya, orang kita samar-samar punya, meskipun samar kita punya kayak benci, ya. Kita melihat orang lain yang beda tuh sebagai bukan bagian dari kita. Ya.
Jadi orang memang tidak langsung menjadi teroris. Tahapannya pertama adalah intoleran tadi, merasa paling benar, merasa dirinya hanya dapat surga, kelompok lain masuk neraka. Itu ada virus awal sebenarnya. Jadi ketika sudah ada itu sudah punya bekal, tinggal ditambahin lagi bahwa kalau jihad itu jangan cuma ngomong. Jihad itu bukan hanya bilisan, bukan bil qalbi, tapi bil amal dalam tindakan. Nah, ini yang akhirnya kita khawatirkan banyak mantan-mantan NII naik level akhirnya menjadi terorisme. Dan saat ini NII saya bersyukur sudah masuk ke dalam DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Walaupun secara regulasi, secara pemikiran belum bisa ditahan ya, ketika hanya bisa ditangkap orang-orang yang sudah melakukan tindakan. Berarti bisa nggak kalau misalnya aku simpulkan kalau kita punya paham pluralisme itu bisa jadi antivirus awal? Ya, yang pertama adalah pluralisme. Kita menyadari bahwa perbedaan itu anugerah. Ya. Jadi selama ini kan masih orang mayoritas menganggap bahwa berbeda itu menjadi masalah. Bahkan meyakini bagian dari kitab suci yang berbeda itu adalah musuh layak dibunuh. Iya kan, berbeda agama dalam kitab sucinya boleh dibunuh dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya penting masyarakat untuk mengetahui bahwa kitab suci itu isinya banyak sekali ayat-ayat mutasabihat, perumpamaan, jangan kita telan mentah-mentah. Betul. Dan banyak ayat-ayat yang masih sangat terikat sama konteksnya saat itu. Betul. Gitu ya. Itu berarti waktu itu Mas Ken ketika menyadari udah aku pengen keluar gitu. Itu setelah berapa tahun? Sekarang kurang lebih 2-3 tahun. Ya banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kita ngomongnya agama yang katanya rahmatan lil alamin. Jangankan lil alamin, dengan agama sendiri aja yang beda paham dikafirkan. Dan keluarnya itu kalau mau keluar aja berarti. Tinggal nggak usah datang lagi. Kalau secara resmi itu harus kita tanda tangan, siap dipenggal kepalanya pertama kali bila negara. Iya, kalau secara resmi. Karena bagi mereka pengkhianat itu lebih bahaya daripada musuh. Oh, karena semua yang di luar negara itu adalah orang kafir. Kalau misalnya kita mau keluar dari NII, maka kita murtad. Ya. Dan karena kita murtad, maka kita halal darahnya. Ya. Itu enggak? Ya. Dan kalau misalnya kita menandatangani itu, apakah jadinya diburu, dimusuhi atau apa risikonya? Ya, secara ini saja konteks bahwa mereka nanti akan menjadi musuh buat mereka. Sebenarnya kalau ngilang juga nggak apa-apa sebenarnya. Teman-teman banyak yang saya kalau memang sudah nggak sepakat tinggal nggak usah ikut aja sudah selesai. Cuma kadang-kadang kawan-kawan masih merasa terintimidasi, merasa terteror karena ditelepon nggak diangkat, di rumahnya nggak ditemuin, dianggap sebagai teror. Padahal kalau kita melawan saja, sudah saya nggak ikut lagi, kalau ngajak-ngajak lagi mau laporin ke aparat selesai sebenarnya. Sebenarnya bisa ya. Sesederhana itu, cuman karena sudah lama di situ, jadi ada rasa takut ya. Karena kan orang-orang yang tadi ikut, tadi kan Mas Ken bilang ikut karena kalah debat gitu. Yeah. Jadi Mas itu egonya terluka gitu ya nggak sih? Jadi gengsi. Kita kan secara punya solidaritas juga di dalam. Kita tahu juga umur mereka. Ya ada rasa nggak enak ketika keluar pasti kawan-kawan itu. Ya mereka sebenarnya orang-orang hebat kok, orang-orang cerdas, dan yang masuk ke NII bukan orang-orang yang bodoh kalau menurut saya. Karena faktanya banyak ya dokter, profesor, orang-orang yang pintar juga terpapar ke sana. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan hal-hal baru yang mungkin belum mereka temui sebelumnya sehingga mereka tertarik untuk berdiskusi. Nah, konsekuensi ketika debat kalah berarti kita ngikuti yang menang. Berarti yang sisi kemanusiaan kita yang diusik ketika direkrut itu mungkin dibikin malu ya, atau dibikin, dan ketika sudah masuk NII kita dibikin takut dan dibikin benci, dibangun rasa bencinya gitu terhadap kan negara itu ya. Yang dimaksud togut itu apa? Pemerintahan atau semua yang itu tuh adalah orang yang memerangi mereka dan sumber hukum yang selain Al-Quran, misalnya Pancasila itu dianggap togut. Terus alat-alat negara, aparat TNI Polri juga dianggap togut. Itu makanya jaringan teroris kadang
menyerang tuh bukan cuma misalnya ke gereja, ke klub malam, tapi juga ke kantor polisi ya. Ya, aparat polisi kan dianggap memadamkan cahaya Allah. Mereka nangkap teman-teman mereka. Makanya salah satu menjadi sasaran mereka kadang kantor-kantor polisi seperti pos-pos di Solo, kantor-kantor polisi dianggap sebagai sarang tauhid buat mereka. Itu temennya Mas Ken yang seangkatan di NI waktu itu ada yang masih di sana? Masih banyak yang di sana sampai sekarang. Masih banyak yang di sana. Ya, karena masih meyakini itu adalah bagian dari perjuangan. Jadi di NI itu semakin menderita, semakin banyak mengorbankan apa yang dimilikinya. Ini bukan semakin sadar, semakin habis-habisan. Itu merasa bahwa Allah akan derajatnya lebih tinggi. Kalau orang normal kan ketika dia habis-habisan, dia menderita, oh berarti ada yang salah nih, kapok gitu. Ini enggak, ini akan merasa bahwa Allah akan derajatnya lebih tinggi. Jadi semakin menderita bukan semakin sadar, semakin merasa akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Dan sementara itu dia juga terisolasi dari masyarakat ya, karena tidak bekerja formal biasanya. Ya biasanya juga mereka berkomunikasi dengan masyarakat juga jarang, karena tadi masyarakat dianggap sekitarnya itu musuh semua. Dan emang kalau misalnya pura-pura aja gitu biasa ngobrol atau basa-basi biasa gitu, nggak harus temenan. Ya mereka hari ini memang menggunakan konsep itu. Mereka membaur di masyarakat. Mereka tadi lewat organisasi-organisasi, lewat termasuk mereka menggunakan acara-acara entrepreneur, pelatihan untuk menjangkau masyarakat, terutama anak-anak muda supaya mereka tertarik. Misalnya acaranya yang dihadirkan 100, nanti ada beberapa yang beberapa itu nanti akan direkrut. Nggak direkrut semuanya. Terutama anak-anak muda karena mayoritas generasi muda ya? Justru. Ya, semua menjadi sasaran, tapi yang lebih mudah memang anak-anak muda yang sedang mencari jati diri mereka. Termasuk Mas Ken dulu? Ya, Mas Ken dulu waktu ikut umurnya berapaan? Masih 20 tahunan. Oh, dan itu biasanya di usia-usia segitu diajakin mengurus negara, bersedia ya? Wah, dulu bangga banget ngurus negara. Ternyata ngurus diri aja gak becus. Jadi menarik memang. Jadi orang-orang hebat mereka, orang-orang ikhlas. Jarang menemukan orang-orang ikhlas seperti mereka di luar. Artinya apa? Kadang kita infak 1 juta masih mikir, mendingan buat rumah misalnya. Mereka seluruh hidupnya, bahkan semua yang mereka miliki, jadi dianggap bahwa itu adalah milik Allah. Allah itu adalah wakilnya adalah pimpinan mereka. Ya itu eksploitasi banget sih. Itu pasti manipulasi sih. Dan fatalnya banyak masyarakat Indonesia tidak menganggap ini sebagai ancaman, menganggap ini adalah isapan jempol, ini sudah usang. Padahal justru ketika masyarakat menganggap ini selesai, mereka gerakan underground ini lebih masif di masyarakat. Ya, tapi sebenarnya aku memahami itu juga. Aku juga ngira ideologi kayak gini tuh udah nggak laku, udah nggak ada yang mau gitu. Terus aku kira, nih aku dengerin cerita Mas Ken aja kayak lagi dengerin cerita konspirasi gitu. Ya, kemarin di Sumatera Barat ada 1157 mereka mengikrarkan diri untuk kembali kepada NKRI. Di Jambi juga ada ratusan, di Sumsel, di Lampung, di Jawa Barat, di masing-masing daerah mengikrarkan. Artinya banyak yang mereka sebenarnya sudah merasa bahwa ini ada yang salah gitu kan. Cuman kadang-kadang mereka juga ketika keluar bukan menyadari tentang tadi bahwa ini yang salah dan saya pengen kembali kepada ajaran agama yang sesungguhnya yang asik gitu kan. Mereka keluar akhirnya lompat lagi kepada kelompok yang lebih radikal lagi, yang tadinya hanya keluar dari NI, nanti keluar menjadi JI, keluar ke JAD, keluar ke ada yang MYT kan, Muhammad Yusuf Wiri, ada yang ke jaringan Ajengan Mas Duki. Jadi yang tadinya hanya radikal pemikiran, akhirnya radikal dalam aksi. Ini kan lebih bahaya lagi. Kalau misalnya yang keluar jadi kayak Mas Ken gitu, jadi lebih moderat? Yang memahami dalam artian bahwa kita berbeda itu anugerah itu tidak terlalu banyak. Kadang-kadang yang keluar masih juga ada virus dalam dirinya. Itu yang agama lain masuk neraka juga.
hanya kita yang masuk surga, rata-rata masih begitu. Makanya memang ini tantangan kita bagaimana ya kita bersama kawan-kawan dengan ada forum NI Crisis Center kita ajak berdialog. Mari kita reset pengetahuan publik diri kita masing-masing, kita evaluasi diri kita bahwa agama itu bukan untuk menghakimi orang lain, agama itu untuk menghakimi diri sendiri supaya kita evaluasi, supaya kita bisa lebih baik. Bagaimana supaya kita menyadari bahwa kehadiran orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, teman, entah itu siapa saja, itu hanya sarana kita untuk memperbaiki diri hubungan dengan Tuhan. Aku masih penasaran soal pendanaan. Dana operasional negara itu buat belanja apa aja? Ya untuk sarana mereka termasuk membuat lembaga pendidikan, membuat ada yang bikin perusahaan-perusahaan, sentra-sentra ekonomi. Okay. Mereka layaknya sebuah negara, sudah punya BUMN-nya juga. Mereka punya ekonomi yang sangat canggih. Okay. Termasuk untuk latihan-latihan juga beberapa kelompok yang untuk latihan militer seperti tentara. Membeli senjata untuk aksi-aksi terorisme. Wow. Cuman masalahnya berarti karena ada infak wajib, ada iuran wajib ini, masyarakat yang miskin itu tertindas. Sebenarnya tertindas ya, meskipun mereka merasanya kan mereka berjuang. Yeah. Banyak yang keluar juga karena masalah infak. Walaupun sebenarnya itu tidak menjadi masalah ketika dia nanti ikut jaringan yang nongkrong di ATM itu. Walaupun nggak punya pendidikan sama sekali pun itu bisa dapat duit sehari jutaan, bahkan bisa sampai puluhan juta. Ada trainingnya nggak sih? Maksudnya training cara mendapatkan uang dalam waktu cepat gitu? Lah cukup kita bawa proposal, kita pakaian rapi, nongkrong di ATM, orang narik duit tinggal, Bapak Ibu kami dari Yayasan A, Yayasan B misalnya. Dan ini proposal. Yayasan beneran terdaftar di Kemensos. Jadi ini surat tugasnya, ini aktivitasnya, ini penyaluran bantuan. Beneran juga? Ya dari 1 miliar paling-paling yang disalurin paling-paling 50 juta 100 juta. Fotonya ada ini. Akhirnya orang mau menyumbang ke sana. Bahkan ada yang menjadi donatur per bulan. Mereka bikin proposal masuk ke perusahaan, bahkan ke kementerian-kementerian. Mereka pejabat-pejabat negara itu. Kementerian tuh bisa aja cair ya? Ya mereka kan kalau jaringan mahasiswa memang punya link banyak di pejabat-pejabat juga. Ya ketika proposalnya bagus, orang nggak ada alasan untuk nolak. Oh iya bagus, yang penting orang Indonesia kan banyak tadi dermawan-dermawan, ya udah bantu aja, nggak peduli ini buat apa gitu. Dan anggota-anggotanya juga cerdas-cerdas gitu. Meskipun mereka tidak punya pekerjaan, mereka punya cara untuk dapat uang gitu. Ya memang manfaatkan, dan mereka ngiklan jor-joran loh di media sosial, di Instagram, di Facebook. Infak-infaknya ini. Iya, tinggal klikin aja nyumbang berapa langsung itu ada. Justru dengan ada media sosial jadi lebih mempermudah alur donasi ya. Iya. Jadinya cara kayak gini kan lebih visible daripada harus misalnya itu tuh yang tadi cerita Mas Ken yang dia jadi asisten rumah tangga, jadi asisten rumah tangga terus ayo sini rampok rumahnya gitu. Lebih beresiko itu kan makanya dengan konsep amal ini dianggap lebih efektif dan mereka membuat bukan hanya ratusan, ribuan yayasan-yayasan, mereka tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta Timur itu ada salah satu yayasan yang dikelola mahasiswa. 1 bulan itu bisa di atas 10 miliar. 1 bulan. Ya karena memang jaringannya anak-anak mahasiswa, orang tuanya juga orang kaya, mereka punya link juga di pejabat-pejabat, mereka masuk ke kementerian, ke lembaga. Bantuan-bantuan ini kan mereka menghasilkan dana yang sangat besar. Mas Ken ini bicara tentang hal kayak gini, bantu teman-teman Mas Ken keluar dari sana, itu apakah Mas Ken nggak terancam? Ancaman masih ada sampai sekarang, kadang diteror, kadang ditelepon, bahkan kadang-kadang kita bukan hanya masyarakat biasa, kadang-kadang ada oknum aparat juga yang neror. Kamu umat Islam nggak sih, gitu kan? Menang apa kamu anti Islam gitu? Kita jadi dianggap seperti agen Islamofobia. Saya bilang, saya bukan agen, saya glosir, saya bilang. Lah, apa yang saya sampaikan ini fakta kok terjadi. Jadi kalau dianggap ini malah justru dianggap hanya memprovokasi, memperkeruh suasana. Ini fakta, malah justru ya kita berharap ini menjadi kesadaran masyarakat. Ini fakta, ini bukan isapan jempol. Hari ini bahkan tadi saya masih dapat laporan dari masyarakat yang terpapar. Tadi banget hari ini. Iya, yang terpapar. Bahkan ini bukan
bukan tahunan lagi, tapi sudah puluhan tahun 26 tahun terlibat. Ada yang kasusnya juga sampai di NI itu sampai yang jual bayi sampai juga ada. Bayinya sendiri atau bayi orang? Bayi sendiri, tapi yang beli adalah orang di dalam kelompok, nggak punya anak dia beli. Dan orangnya itu sampai sekarang nggak boleh ketemu dengan anaknya sendiri. Ada yang sampai di Lampung itu ada yang sampai jadi begal, ketangkep, temannya ada di masa sampai meninggal. Jadi begal bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk infak, karena dianggap itu tadi atau orang kafir nggak apa-apa. Jadi iya benar, jadi kayak organisasi preman. Ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Karena kan, Mas Ken bisa melihat itu kejahatan kemanusiaan. Tapi kan mereka tidak bisa melihat itu karena mereka melihat manusia-manusia yang di luar dari kelompoknya adalah binatang. Iya, orang di luar kelompok mereka adalah binatang. Dan kalau binatang sebenarnya kan nggak boleh jahat sama binatang. Bahkan ya, menikah dengan orang di luar kelompok itu nggak boleh. Dianggap seperti dengan menikah dengan binatang. Ada satu kasus orang yang telepon saya itu seorang pengusaha, istrinya itu bidan. Itu terlibat sampai 11 tahun. Suaminya nggak tahu. Tahunya ketika ada kolektor datang ke rumah mengatakan debt collector. Jadi sertifikatnya dijamin ke bank. Sertifikat rumah senilai 200 juta. Terus dikonfirmasi lah, kamu kan setiap bulan sudah saya kasih uang belanja 10 juta. Jadi bidan dikasih operasional, kasih mobil, dikasih rumah, dikasih tempat praktek. Kok masih punya utang? Ternyata begitu kita identifikasi memang dia terpapar NII. Dan lucunya lagi ketika ditanya, orang NII kan gak boleh menikah dengan orang luar. Sama saja menikah dengan binatang. Bagaimana kamu memposisikan suami kamu ketika berhubungan suami istri? Padahal kan orang tua kan belum NII. Ya saya anggap aja menikah dengan berhubungan badan dengan binatang. Seperti itu. Yang penting kan suami saya seperti apa yang berjalan. Gitu. Karena bisa jadi salah satu jalur infak. Jadi ada anggota NII yang ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang pasif itu dia tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan, tapi ketika ada event dia menjadi donatur. Kalau yang aktif tuh yang rapat setiap hari. Yang ikut rapat, ikut evaluasi, ikut Mas Ken waktu itu rapat setiap hari? Ya sama kawan-kawan kita dulu ada namanya tim Malia sama tim Hujumah, tim pendanaan sama tim perekrutan. Okay. Dan kita kan dulu masuknya ke kalangan buruh ya, jadi lebih enak berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah. Kita punya base camp, kita isi dengan hal-hal yang berbau kedaerahan dan kita fasilitasi orang yang punya kerja, kita seolah-olah bantu kerja. Akhirnya kita merasa senasib penanggungan, jadi teman-teman gak curiga akan kita rekrut ke dalam. Oke. Banyak banget yang harus aku cerna. Ini cerita yang aneh tapi nyata gitu. Aku berarti kan tadi kan Mas Ken bilang orang-orang yang ikut ini bukan orang bodoh, tapi kalau udah ikut tuh jadi kayak otaknya konslet gitu. Ya. Menurut Mas Ken ada hubungannya nggak sama mereka itu belajar akidah sebelum belajar caranya berpikir? Kan akidah ini kan sudah memberikan kita koridor berpikir tertentu. Ya. Jadi sehingga ketika kemudian ada pemikiran-pemikiran lain masuk, itu akidah tuh sudah menjaga iman kita lah. Biasanya kan orang-orang kayak gini kan takut imannya goyah kan. Tapi masalahnya jadi selektif, dia cuma akan menerima pengetahuan-pengetahuan yang sesuai akidah yang kadang-kadang bisa berbahaya kalau tidak diiringi dengan pengetahuan di luar akidahnya gitu. Kalau menurut Mas Ken gimana? Apa ini yang juga saya kadang-kadang selalu sampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Selama ini kan kadang-kadang orang membuat istilah bahwa dalam beragama itu harus syariat, kan hakikat baru makrifat. Kalau menurut saya kebalik justru. Kita harus makrifat dulu, mengenal tentang Tuhan, mengenal nama-nama Tuhan. Apa Tuhan? Waktu ada Tuhan itu ada Rahman dan Rahim, supaya kita juga bisa nanti ketika beragama juga bisa memanusiakan manusia. Nah, sekarang kita kan harus syariat dulu. Kita tegakkan syariat, kita ngomong ibadah rajin segala macam, tapi esensi ketuhanannya, marifatnya dulu ditaruh di belakang. Harusnya kan pertama kita supaya bagaimana, misalnya dalam agama di Islam kita kan ada sebelum melakukan sesuatu kita harus bismillah.
Ya. Nah, ketika kita bicara tentang ketuhanan, Bismillah itu kan sama saja kita itu seperti mewakili Tuhan atas nama. Seperti kita datang ke bank, itu kita kalau nggak bisa itu memberikan surat kuasa kepada orang lain, otomatis dia mewakili kita. Jadi kalau kita Bismillah, menurut saya tidak sederhana yang kita ucapkan, itu membawa tanggung jawab kepada kita bahwa kita itu mewakili Allah atas nama Allah. Berarti kita harus juga membawa sifat-sifatnya Allah untuk menghadirkan Tuhan itu dalam realitas kehidupan kita, sehingga kita dengan Rahman Rahimnya kita bisa memanusiakan manusia, kita welas asih, tidak mudah menghakimi orang lain. Nah sekarang kan didahulukan dulu syariatnya dulu, kita beragama dengan ritual. Ya akhirnya kita beragama tapi nggak bertuhan. Tidak menghadirkan Tuhan dalam realitas kehidupan. Akhirnya kita mudah menghakimi orang lain. Kalau misal pada level anak-anak, menurut saya akidah itu dalam konsep spiritual ketuhanan itu ada tahapannya. Untuk anak-anak itu ya ada namanya akidatul awam. Jadi anak saya kasih materi-materi yang ringan aja tentang sifat-sifat Tuhan. Saya nggak kasih hafalan-hafalan yang ketat. Teman-teman kadang-kadang yang suka kayak Mbak Humaila itu kan hafiz Quran. Menurut saya anak itu dunia main. Saya kasih kesempatan untuk belajar agama nanti secara ketat ketika dia sudah berakal. Ketika sudah bahasanya ketika sudah mengenal cinta. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa ketika dia mencintai sesuatu, ya akan memikirkan sesuatu. Lah, ketika usia bermain itu dipaksain dia harus beragama dalam ketat, sementara dia tidak dikasih pengetahuan tentang ketuhanan, ya akhirnya banyak sekali anak-anak sekarang terjadi kasus intoleran. Anak-anak di sekolah itu ada yang nggak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Kenapa? Ada lagu tepuk anak soleh, Islam yes, kafir no. Kita nggak boleh berteman dengan yang beda agama. Kenapa? Yang berbeda agama itu kafir. Kalau kita berteman dengan dia, maka kita akan serupa mereka. Ini ayatnya ada. Nah ini kan intoleran dari usia dini. Jadi menurut saya dunia anak, dunia main. Tugas orang tua itu seperti petani lah. Seperti petani itu bagaimana mendidik mereka dengan porsinya, memonitor mereka, membesarkan, membiayai mereka, mendukung aktivitasnya. Setiap anak kan pasti punya bakatnya berbeda-beda. Ya kita tinggal support mana nanti kan sesuai dengan bidangnya. Berarti, jadi jangan kita batasi malah kita nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah, akhirnya tadi karena intoleran dari usia dini, dan itu menurut saya bahaya sekali. Ketika besar ya, ketika dia sudah intoleran tinggal naik level dari intoleran dari radikal. Karena jujur saat ini materi-materi intoleran bukan hanya di media sosial, bahkan masuk tempat-tempat ibadah. Iya, dan masuk pendidikan dasar. Khotbah Jumat kadang-kadang juga materinya sudah masuk bukan untuk intoleran lagi, ujaran kebencian. Iya. Jadi kadang masyarakat akhirnya bagaimana kita di rumah sudah punya masalah, di kerjaan punya masalah, pengen ke tempat ibadah pengen tenang, tapi malah akhirnya gerundel, yang materinya kok begitu. Nah ini yang terjadi. Berarti akalnya matengin dulu, baru konsumsi pengetahuan agama gitu. Ya. Jadi materi yang ringan tentang akidah awam, jangan langsung kita paksain harus seperti materi-materi ekstrim yang akhirnya bahaya tadi menjadi intoleran dari usia dini. Kalau aku kan berarti ngelihat Mas Ken nih dari yang pernah sebelum ekstrim, Mas Ken berarti cenderung moderat sebenarnya. Ya dulu ketika di pesantren kita lebih aman karena kalau di pesantren itu hanya bicara fikih, tajwid, tauhid gitu kan. Itu pun sebenarnya bagus, cuman memang tidak diterjemahkan secara mendetail gitu kan. Jadi kayak hanya semacam aturan-aturan, kita mendengarnya kayak semacam dongeng. Nah, maka ketika begitu sadar, oh ternyata kayak kisah para nabi dan rasul itu adalah bicara tentang fungsi, bukan hanya bicara sosok. Hal-hal yang dulu nggak pernah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, misalnya Nabi kan jumlahnya ada 1.200, 140.000, Rasul ada 315. Kenapa di Islam yang harus diyakini hanya 25? Ternyata itu adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ketika bicara Islam ya kita harus belajar dari peradaban masa lalu, bukan untuk kita fanatik bahwa yang benar hanya Islam, bahkan semua agama dari dulu Islam semua. Nah ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Kalau misalnya Mas Ken yang tadinya Islam, aku sebut apa ya, Islam biasa aja gitu,
terus jadi ekstremis. Abis itu sekarang aku ngerasa Mas Ken mengambil jalur beragama dengan damai, dengan asik. Teman-teman Mas Ken yang sesama anggota NII tadi kan katanya malah ke organisasi yang lebih ekstrim lagi gitu, malah keluar dari NII masuk ke kelompok teroris. Ada nggak yang jalurnya tuh keluar NII dia malah pindah server gitu, malah ke agama lain? Banyak. Gitu. Atau memilih tidak beragama? Ya ketika keluar itu seperti gelas yang ada isinya terus ditumpahkan. Siapa yang mendekat nanti kan? Ada yang masuk ke Kristen, ada yang masuk ke Hindu, Buddha, ada yang juga anti agama, ada yang menjadi ateis. Saya bilang ya ini hak kalian masing-masing, saya bilang begitu. Dan mereka kaget ketika melihat saya ngisi acara di gereja, di kelenteng gitu kan. Nah kamu kok bisa menjadi liberal katanya? Bukan liberal, justru kita menyadari bahwa perbedaan itu anugerah. Bahwa rumah Tuhan sejatinya bukan di tempat ibadah, rumah Tuhan ada di sini. Bagaimana kita melihat bahwa kita itu kan gak bisa request lahir di mana. Nah, selama ini kadang-kadang kita punya baju. Ini kalau bahasa Jawa kan ageman atau agama. Justru kita menjadi feodal, bajuku bagus, bajumu jelek. Makanya saya beranikan nulis buku Tuhan Kita Sama itu, teman-teman pada kaget semua. Kok bisa nulis seperti itu dan sekarang bisa maka ngisi acara di tempat ibadah lain. Saya bilang, ya kita nggak ada yang salah. Kita ciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Berarti menurut Mas Ken yang sekarang murtad itu nggak apa-apa? Bagi saya orang keluar dari Islam atau orang Kristen masuk ke Islam, ini bicara baju sih, ageman. Kita lahir nggak bawa apa, semua orang di dunia nggak ada apa. Lah kita bawa baju itu kan juga dikasih sama orang tua. Agamanya juga agama keturunan. Justru ketika kita sudah balik, sudah kita berpikir lah, kita bisa menentukan baju. Ya, yang penting baju ini kita pakai nyaman, bukan bagusnya, bukan mahalnya, di tempat kita nyaman. Ya kalau saya pernah ditanya oleh pendeta, gimana Mas Ken orang Kristen kalau masuk ke Islam, orang Islam masuk Kristen, sebenarnya hanya pindah fitur kok. Nah kami umat Islam juga mengimani kok kitab lain, Taurat, Injil dan Zabur. Kita mengimani juga para nabinya. Yang kita jadikan pelajaran itu kan sebenarnya kalau misalnya bicara Yesus, bicara Isa Al-Masih, itu kan bagaimana kita mengimplementasikan welas asih dan kasih sayangnya supaya kita hadir bisa memanusiakan manusia. Ya selama ini kan kadang-kadang perbedaan agama, perbedaan pendapat akhirnya jadi musuhan. Iya. Akhirnya kita tadi menganut tafsir, tafsirku benar, tafsirmu salah. Gitu kan. Nah ini kan yang terjadi. Bahkan kalau pindahnya ke Hindu, menurut saya atau ke Buddha, pindah agama itu tidak pindah keyakinan kok. Kenapa? Ya Tuhannya masih sama. Tuhan Islam itu Allah. Tuhan orang itu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Bahkan menurut saya orang yang bertuhan saja walaupun tidak beragama, ketika dia percaya dengan takdir, percaya dengan berbuat baik dan percaya dengan hari pembalasan. Hari pembalasan bukan bicara akhirat saja, tapi ketika kita menanam kita pasti akan menuai. Itu masuk surga kok. Bahkan di dalam Islam dijelaskan di surat Al-Baqarah 62, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang Sabiin, orang Sabiin yang menggunakan agama itu dengan apa ya, adat istiadat. Ya di Jawa ada kocayaan, ada apa namanya kapitayan, ada sumbitan. Mereka percaya kepada Allah bahwa Tuhan hanya satu, Tuhan semesta alam hanya satu. Dia berbuat baik, dia percaya dengan hari akhir, maka berhak mendapat pahala surga. Jadi surga menurut saya tidak dimonopoli oleh agama apapun. Surga itu adalah kembali kepada pemikiran kita, persepsi kita. Wah, Mas Ken pernah ada di tempat di mana orang yang murtad itu halal darahnya, sekarang murtad itu nggak apa-apa kayak ganti baju gitu. Nah, kan cuman upgrade. Di Kristen itu ibadah 24 jam, di Islam terjadwal 5 kali sehari. Lah, kalau kita mau belajar sebenarnya kalau ibadah seperti sholat itu kan sebenarnya bicara connecting, bicara kita terhubungan dengan Tuhan. Semakin banyak kita connecting, bukan hanya 5 kali, kalau bisa 100 kali kita berbuat baik kepada orang, itu juga kita sedang terhubung, kita sedang sadar. Karena menurut saya Tuhan itu adalah kesadaran, kecerdasan yang tak terbatas. Ketika kita dibatasi, ya justru kita nggak cerdas, kita nggak mengenal Tuhan. Jadi ketika kita sadar bahwa
ya kita dalam realitas akan ketemu namanya nafsu. Ya bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu? Begitu kita belajar. Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu, ketika nafsu mendominasi ya kita mau marah juga nggak sadar, mukul orang nggak sadar. Nah, tugas kita bagaimana mengendalikan nafsu ini supaya ya bisa sejalan. Karena nafsu kita perlu nafsu, tapi harus nafsu yang mengarah kepada positif. Menurut Mas Ken, ini ke depannya, menurut prediksi Mas Ken, ke depannya tuh NII akan semakin populer gitu, atau lama-lama emang bakal nggak laku? Seharusnya kalau melihat saat ini ya banyak sekali anak-anak muda seperti Mbak Kumela mau menyuarakan ya kritisan ini yang selama ini dianggap sebagai hal yang tabu untuk tidak disampaikan kepada masyarakat. Sebagai orang yang berpikir harusnya mengevaluasi diri ya, bahwa kita nggak bisa hidup dalam satu warna. Bahwa kalau mau jadi pelangi harus berbeda-beda beriringan, baru akan nanti muncul pelangi. Jadi perbedaan itu anugerah, sudah kehendak Tuhan. Jadi mari kita berjejer beriringan, hidup aman dan damai walaupun latar belakang kita berbeda. Iya, karena perbedaan itu keniscayaan. Ya, terima kasih banyak Mas Ken sudah memberiku informasi yang banyak sekali. Aku merasa kayak, ini tuh beneran gak sih? Tapi beneran ya. Aku pernah dengar cerita juga tentang NII gitu. Cuman nggak pernah sedetil ini gitu. Dan nggak tahu kalau ternyata masih aktif hingga hari ini gitu. Saya bersyukur banyak anak-anak muda yang kritis. Dulu idola saya itu cuma 2. Gus Dur sama Buya Sakur. Sekarang muncul ada Mbak Kumaila, ada Ngaji Roso, ada Kang Abu Marlo. Semuanya tokoh-tokoh itu saya sarankan kepada teman-teman yang baru keluar untuk nonton tayang-tayang supaya kita berpikir. Jangan mau dibatasi oleh dogma, oleh doktrin, bahwa marilah kita cerdas mensikapi persoalan. Paling tidak dengan kita mensikapi tersebut kita bisa hidup damai dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita tadi, walaupun latar belakang kita berbeda. Kasih banyak Mas Ken, aku senang banget ngobrol sama Mas Ken hari ini. Sama-sama. Makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Kalau ada komentar boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.